Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa supaya pembelajaran kita di siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke? Persiapan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, masuk semua? Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Baik, sebelum kita menginjak ke pembahasan, Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Oke, silakan dibuka buku paketnya halaman 85. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran materi kita kali ini di materi ini, oke? Jadi, Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini kalian bisa menganalisis implementasi fikih muamalah. Apa saja sih fikih muamalah itu? Yaitu tadi asuransi, bank, dan koperasi syariah. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyajikan paparan tentang fikih muamalah. Kemudian yang ketiga, Ibu harap kalian bisa meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu kalian bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, baik. Kemudian silakan dibuka bukunya halaman sebentar. Dibuka bukunya halaman 90 ya. Nah, di sini kita langsung menginjak pembahasan tentang asuransi syariah. Oke? Ya. Jadi asuransi itu berasal dari bahasa Inggris insurance, yang kemudian dalam bahasa Indonesia itu populer dengan istilah asuransi, yang mana artinya itu adalah pertanggungan. Nah, berdasarkan pada UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian ya, oke, merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya disimak ya. Sini Ibu bacakan, kemudian kalian menyimak dan memahami apa yang Ibu terangkan. Kalau ada yang bingung, silakan angkat tangan untuk menanyakan kepada saya. Oke. Nah, selanjutnya asuransi syariah. Kita menginjak ke asuransi syariahnya. Ya, itu biasa dikenal dengan asuransi takaful, yang mana artinya itu saling menanggung dan saling menanggung bersama. Nah, menurut istilah asuransi syariah atau takaful ini, pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah tentunya, karena ini merupakan asuransi syariah, maka tidak terlepas oleh Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya tentang unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi itu ada 6. Nah, diantaranya itu ada pihak tertanggung, kemudian ada pihak penanggung, lalu ada akad atau perjanjian asuransinya, kemudian yang keempat ada pembayaran iuran atau premi, dan yang kelima kerugian, dan yang keenam itu ada peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Nah, untuk sejarah berdirinya asuransi syariah ini silakan kalian baca sendiri ya. Jangan rame, tolong diam ya. Didengarkan saya menjelaskan. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi syariah. Nah, dasar hukum asuransi syariah itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
Dalam Al-Quran yang pertama itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang mana bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian ada lagi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, ya. Dan kemudian ada juga yang tertuang dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Lalu selanjutnya ada hukum asuransi menurut para fuqaha. Nah, menurut para fuqaha itu terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan hukum asuransi itu mubah atau diperbolehkan, dan ada juga yang menyatakan bahwa asuransi itu haram. Nah, bahkan di Indonesia itu ada yang menyatakan maupun asuransi konvensional dan asuransi syariah itu tetap diharamkan. Alasannya karena pertimbangan adanya aspek riba dan horor. Apa itu horor? Ya, horor itu ada transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Nah, sedangkan para ahli fikih klasik itu tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil tentang pelarangan asuransi tersebut. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan golongan ulama fikih untuk membolehkan asuransi, karena berpegang pada kaidah usul fikih yang berbunyi al-aslu fil asyaya'il ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Apa itu artinya? Silakan dibaca. Ya, artinya yaitu hukum asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Kemudian selanjutnya ada rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Jadi Imam Hanafi di sini menyebutkan bahwa rukun asuransi itu hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Nah, sedangkan menurut ulama fikih kebanyakan itu rukun asuransi ada 4. Yang pertama ada kafil. Apa itu kafil? Ya, kafil itu orang yang menjamin. Kemudian 2, makfulah. Makfulah itu orang yang berpiutang. Nah, orang yang berpiutang ini disarankan sudah dikenal oleh kafil atau orang yang menjamin itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu makful anhu. Nah, itu orang yang berhutang. Kemudian yang keempat ada makful beh, yaitu utang, baik itu bentuknya barang maupun uang, disyaratkan diketahui dan jumlahnya itu tetap. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, kemudian syarat dan larangan bagi orang yang melaksanakan asuransi syariah itu di sini di buku ada 6, ya kan? Nah, ada 6. Ada yang pertama itu baligh, kemudian berakal, lalu bebas berkehendak, tidak ada unsur paksaan dalam melakukan asuransi syariah tersebut. Kemudian yang keempat, tidak sah transaksi atau sesuatu yang tidak diketahui, yaitu horor tadi. Kemudian yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa riba itu hukumnya haram. Nah, maka segala sesuatu bentuk transaksi jika ada unsur riba itu pasti haram, dan orang yang terlibat dalam transaksi tersebut semuanya berdosa. Oke. Kemudian yang terakhir ada tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian. Oke? Ya, judi itu juga haram. Lalu pembahasan yang selanjutnya ada tujuan dan prinsip syariah. Nah, tujuan asuransi syariah ini untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Nah, dalam hal ini perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Oke ya. Kemudian prinsip-prinsipnya, asuransi syariah itu harus memiliki dasar atau landasan pijakan
dalam transaksinya ya. Nah, itu ada prinsip tauhid, kemudian ada prinsip keadilan, ada prinsip ta'awun. Apa itu ta'awun? Ya, ta'awun itu adalah tolong menolong. Kemudian ada prinsip kerjasama, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Kemudian ada prinsip kerelaan, kemudian larangan praktek riba dan larangan praktek horor. Dan yang terakhir ada larangan untuk praktek perjudian. Untuk perbedaan asuransi non syariah dengan asuransi syariah, silakan bisa kalian baca sendiri itu di halaman 96 dan seterusnya. Oke. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat asuransi syariah bagi umat. Di situ ada banyak sekali manfaatnya. Oke, di antaranya merupakan cerminan dari perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota ya. Kemudian melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat tadi. Kemudian memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Dan menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi itu pada saat jatuh tempo akad selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya tentang apa ini? Perbankan syariah, kemudian apalagi ini? Tentang perbankan syariah, terus ada koperasi tadi ya, dan lain-lain itu bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Lalu supaya Ibu tahu apa kalian sudah bisa memahami, mengerti dengan apa yang kita pelajari kali ini, Ibu akan beri kalian tugas ya. Sebentar. Tugasnya ada di buku paket kalian, silakan dibuka. Bentar dulu. Nah, silakan kalian kerjakan pilihan ganda di halaman 117. Minggu depan dikumpulkan, kita koreksi bersama-sama. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kalian. Terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.